الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah patut berbahagia kita bisa berkumpul kembali di tempat terbaik dengan niatan yang terbaik tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan salah satu bentuk kewajiban kepadanya, yakni berthalabul ilmi, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Dan tentunya mudah-mudahan sangat besar harapan kita setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini Allah catat sebagai amal soleh yang tentunya mudah-mudahan menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan mempermudah kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad pagi hari ini di tanggal 14 Desember 2025 insyaallah kita akan kembali mengkaji, menerima nasihat-nasihat ketakwaan dari Al-Ustadz Dr. Nurmawan dari Bandung. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua, dan tentunya insyaallah bahasan atau tema yang akan dibahas pada kajian kali ini terkait dengan membangun ketahanan keluarga. Mudah-mudahan tentunya dapat menjadi tambahan motivasi bagi kita semua dan menjadi tambahan hasanah keilmuan bagi kita, tentunya yang menyebabkan kita semakin kuatnya iman dan ketakwaan kita bersama. Maka dari itu iman sekalian, sebelum kajian dimulai, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu iman sekalian, kajian kita mulai. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan thalabul ilmi atau menuntut ilmu, yang pada kesempatan ini alhamdulillah juga Allah masih mentakdirkan, terutama bagi saya, masih bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu semuanya di masjid ini. Tema yang akan dibahas ini adalah tentang, tadi sudah disampaikan, membangun ketahanan keluarga. Ya, membangun ketahanan keluarga. Sekarang ini pemerintah sedang giat-giatnya menggelorakan, mengkampanyekan program-program yang ada judul ketahanan. Ada ketahanan pangan,
Kenapa? Karena sekarang ini ke depan berdasarkan perhitungan adanya perubahan cuaca, perubahan iklim berpengaruh terhadap hasil pertanian. Maka pemerintah mencanangkan ketahanan pangan. Dulu mungkin ada makanan yang tidak terlalu berarti bagi kita. Sampenya dianggap biasa. Suatu waktu kalau terjadi krisis pangan, singkong akan dianggap sebagai harga yang paling atau memiliki harga yang luar biasa. Sukun, bahkan konon katanya di Amerika sekarang ini sukun sedang ditanam di tempat-tempat dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan. Nah, ada juga yang disebut dengan kita sekarang ini pemerintah mencanangkan ketahanan keluarga. Mengapa ketahanan keluarga? Perlu dibangun suatu keluarga yang kuat, apalagi bangsa Indonesia ini sedang mencanangkan di tahun 2045 itu disebut dengan Indonesia Emas. 100 tahun Indonesia pada tahun 2045 itu pemerintah mencanangkan Indonesia Emas. Bagaimana bisa tercapai Indonesia Emas kalau keluarganya? Nah, jadi sebagai komponen terkecil dari unsur masyarakat, keluarga harus kuat. Ya, itu makanya saya mengambil tema ketahanan keluarga. Itulah salah satu alasannya. Dan ini insya Allah sekarang juga sudah hampir rampung. Saya sedang menyusun sebuah buku, judulnya itu Benteng Muslimah dalam Pusaran Gelombang Fitnah. Nah, ini perempuan ini harus punya buku itu ya. Mudah-mudahan kalau Allah mentakdirkan suatu waktu buku itu sudah beres. Nah, karena menyangkut ketahanan keluarga itu adalah pondasinya ada di Bapak Ibu semuanya sebagai orang tua, dan pondasi rumah tangga yang kuat itu dibangun apabila ada cinta yang kuat di dalam diri kita. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan pantun dulu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Pantunnya begini. Ini terkait dengan cinta. Supaya ngarasa ngarora deui lamun berbicara tentang cinta. Boleh nanti toyib atau cakep. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Ya, betul nggak? Ya. Aku cinta mah, katingalina. Indah we pokoknya mah gitu ya. Nah, dalam membangun ketahanan keluarga, saya ingin menitik beratkan ini kepada peran perempuan. Dalam hal ini tentu perempuan muslimah. Sekarang ini ada gerakan-gerakan terutama yang dipelopori oleh kaum perempuan yang disebut dengan gerakan feminisme. Pernah mendengar Bu feminisme? Pernah. Gerakan gender, pernah mendengar? Pernah. Itu adalah gerakan-gerakan kaum perempuan yang mereka itu punya visi, punya misi untuk membangkitkan perempuan karena perempuan dianggap tertindas. Perempuan dianggap di bawah terus. Nah, maka gerakan-gerakan itu ingin mencoba membangkitkan kaum perempuan supaya tidak lagi menjadi kelompok-kelompok tertindas. Mengapa gerakan itu muncul? Ternyata memang kalau di dunia barat, apalagi sejak abad pertengahan itu, memang kelompok kaum perempuan itu dimarginalkan teh
lain didedetkeunnya, dimarginalkeun teh di pinggiran. Perempuan dianggap hanya sebagai pelayan. Perempuan hanya dianggap sebagai pemuas. Perempuan hanya dianggap sebagai pembantu dan sebagainya. Maka mereka timbul gairah bagaimana menempatkan posisi perempuan supaya memiliki derajat yang terhormat. Nah, bagaimana di dalam Islam? Nah, inilah keindahan dan keagungan Islam. Sejak awal, sejak zaman dahulu, bukan hanya sejak zaman Rasulullah, bahkan sejak zaman cerita perempuan istri para nabi. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat terhormat di dalam hidupnya. Makanya salah satu pujian terhadap Islam, terhadap Al-Quran, itu salah satunya bagi orang-orang yang non-muslim tentu saja, ini adalah menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk yang sangat terhormat. Jadi kita beruntung sekali di dalam Islam ini, ibu-ibu terutama. Ibu-ibu muslimah di dalam Islam itu memiliki posisi yang terhormat, memiliki posisi yang agung, memiliki posisi yang strategis, yang sejajar, bahkan mitra dari laki-laki. Matak geus teu zaman ayeuna mah lamun aya lalaki salaki ka pamajikan sentak porongos komo sahwak sagapok aya kenen sok itu. Kuak haok molotot bari ngagaplok aya keneh sina ngaji ka dieu. So, kalau ada laki-laki suami terhadap istri menganggap istrinya hanya sebagai pelayan, sebagai pemuas, sedikit kesalahan langsung morongos, sentak porongos, laporkan. Pertama, itu secara syariat tidak sesuai, dengan undang-undang juga tidak sesuai. Ya. Nah inilah syukurnya jadi perempuan itu. Nah, saya tanya ibu-ibu, jadi perempuan ditakdirkan ku Allah bangga teu? Teu kaduhung. Nah, Allah teu nakdirkeun aing jadi lalaki sehingga bisa naon we ka ditu ka dieu henteu? Alhamdulillah da itu. Ya, tong kaduhung jadi awewe. Da abdi ge teu kaduhung jadi lalaki da ku Allah ditakdirkeun geus kitu jadi lalaki. Teu bisa menta. Teu bisa menta ya Allah nah abdi teh ditakdirkeun teh teu jadi lalaki. Entong urang geus ditakdirkeun lalaki jadi lalaki, awewe jadi awewe eta mah sunnatullah kitu. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum ajwaja. Kami menciptakan kalian itu dalam posisi pasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, peran perempuan muslimah dalam membangun ketahanan keluarga itu sangat strategis, sangat vital, sangat berpengaruh dan sangat menentukan. Sekali lagi, dalam membangun ketahanan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, peran perempuan sangat strategis, sangat vital, sangat berpengaruh, sangat menentukan. Jadi ulah sautak saeutik, oh salaki ieu mah, sautak saeutik salaki teu bisa. Semuanya dalam membangun ketahanan rumah tangga itu antara istri dan suami harus betul-betul berperan aktif. Oleh karena itu, apa saja yang harus diperankan oleh kita semuanya, ya, terutama semuanya, tetapi juga karena ini adalah saya ingin menekankan kepada perempuan, ibu-ibu, ada 3 hal yang harus menjadi catatan ibu-ibu dalam membangun ketahanan rumah tangga. Peranannya itu apa? Pertama, penguatan jati diri sebagai perempuan muslimah. Kuatkan jati diri ibu sebagai perempuan muslimah. 1. Yang kedua, peran ibu adalah yang sekarang menjadi tema, membangun ketahanan keluarga. 2. Ketiga, menyiapkan generasi yang kuat. Nah, itu tema kita ngaji pada hari ini. Bahwa yang tadi itu adalah tugas orang tua, di sini ada suami dan ada perempuan, tetapi saya ingin melihat dari sisi bagaimana
perempuan juga memiliki andil yang luar biasa. Pertama tadi apa? Penguatan jati diri perempuan. Yang kedua, membangun ketahanan keluarga, peran perempuan itu. Yang ketiga adalah mempersiapkan generasi yang kuat. Mengapa perlu penguatan jati diri sebagai perempuan muslimah? Sekali lagi, supaya di antara ibu-ibu terutama kaum muslimah ini tidak ada sedikit pun prasangka, tidak ada sedikit pun merasa apalagi menyalahi takdir, kenapa Allah mentakdirkan saya perempuan, atau merasa lemah karena Allah mentakdirkan sama. Urusan fisik berbeda, ya, tapi urusan-urusan yang lain sama, perempuan juga memiliki kekuatan. Kekuatan ketakwaan. Siti Maryam sampai disebut di dalam Al-Quran namanya secara langsung. Tidak ada istri-istri para nabi, termasuk istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau Siti Maryam kan malah menjadi sebuah surat. Siti Sarah, Siti Hajar, istri dari Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam, ada nggak di dalam Al-Quran? Pangmilariankeun. Paling ada juga domir yang menunjukkan hak istrinya, yang kemudian digali di dalam sejarah, itu Hajar, itu Sarah. Fir'aun disebut tidak? Tidak. Tidak disebut nama istrinya. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh, tidak disebut istrinya. Demikian juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebut istri sampai namanya, tapi Siti Maryam disebut namanya, bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Apa salah satu keistimewaan dari Siti Maryam? Salah satunya diantaranya adalah dia itu adalah manusia perempuan yang langsung mendapatkan bisikan dan wahyu dari malaikat. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa perempuan pun secara spiritual, secara ketakwaan itu bisa mencapai suatu derajat psikologis, derajat spiritual yang sangat luar biasa, sehingga bisa langsung malaikat pun berkomunikasi dengan Siti Maryam. Nah ini ya, itulah keistimewaan di dalam Islam. Perempuan-perempuan itu terhormat, dan banyak para ilmuwan perempuan yang kemudian dia itu masuk Islam hanya karena melihat ternyata di dalam konsep Islam perempuan itu sangat terhormat. Nah inilah jati diri yang harus dibangun. Di antara jati diri yang harus dikuatkan itu penghormatan terhadap perempuan. Dalam salah satu hadis yang insya Allah sudah kita kenal semuanya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin mengabdikan dan ingin berbakti. Siapakah yang harus diutamakan dalam berbakti itu? Rasul menjawab, ummuka. Sumaman kola. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Sumaman kola. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Sumaman kola. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka. Jadi ibumu, bapakmu. Bapak kumaha itu kasebut ngan sebut sekali kayak tenang dibela abdi ge sami pamegat banyak. Ya mah keur ngalem heula awewe banyak keur. Nah, menunjukkan apa? Keterhormatan perempuan. Keterhormatan perempuan. Hadis ini Rasulullah ucapkan kepada orang itu sebab masih ada tradisi di zaman jahiliyah di mana perempuan itu tadi masih terpinggirkan. Maka Rasul siapa yang harus dikasih penghormatan? Umuka. Dai Rasul mah upami ngawaler pertanyaan teh sesuai dengan konteks jelema anu nanyakeun. Aya jelema nu naroskeun teh rada kedul kana salat. Naroskeun ayul amali afdol ya Rasulullah. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Iya ketinggalina rada kedul ke masjid. Apa jawab Rasul? As-sholatu
fi waktu. Salat kalian tepat waktu. Artinya apa? Ulah tepikeun ka ngalalawodehkeun kana salat. Naon sababna Rasul ngawalar kitu? Anu naroskeun jalmi anu kadul salat. Aya di nu naroskeun, ya rada kurang hade ka kolotna ya. Ayul almali afdal ya Rasul. Birrul walidain. Engkau berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini lain cenah Rasul ditaros taas jika nu pelimpan, lain pelimpan. Rasul itu melihat kondisi siapa yang bertanya, maka jawabannya itu adalah yang membuat orang bisa menjadi tingkat amal ibadahnya. Gitu. Sama dengan yang tadi, kade Paknya, tak gitu jawab. Mengapa demikian? Karena tadi yang bertanya juga melihat dia punya pandangan bahwa perempuan itu masih dalam kategori kelas bawah. Siapa yang harus mendapat penghormatan dan pengabdian? Ummuka baru abuka. Gitu. Itu salah satu, itu yang pertama. Diutamakannya perempuan sampai disebut ketika harus berbakti harus sampai kepada 3 kali. Nah, seorang ibu adalah yang menyusui, ya. Aya teh bapak nu menyusui. Aya nu mengandung? Teu aya. Capek teu mengandung? Capek. Berat teu mengandung? Berat. 8 bulan, Pak. Jadi cek saha perempuan lemah. Cik cobaan bapak-bapak bal beliter asupkeun kana ieu digandong-gandong 8 bulannya. Karena beteungkeun diakod tah si bal cangkeul teh kaganjel teh beteung. Perempuan mengandung sampai 9 bulan. Itu menunjukkan ke penghormatan Allah bahwa perempuan adalah makhluk yang sangat kuat. Ada lagi, ini untuk perempuan ya, ada ungkapan al jannatu tahta aqdamil umahat. Nah itu mah ungkapan sanes hadis. Adanya sanes hadis. Yang benar hadisnya itu ada seorang laki-laki juga datang kepada Rasulullah. Laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad di jalan Allah. Bagaimana pendapatmu?" Maka Rasul ngawaler, "Adakah yang ditinggalkan di rumah?" Ada, kata orang itu. Nah, maka siapakah dia? Ibuku, kata orang itu. Maka Rasul menjawab, "Kau tidak mesti harus ikut berjihad, tapi berdiamlah bersama ibumu." Kenapa? Fa innal jannata tahta rijlaiha. Nah, ini mah hadis sahih. Jadi redaksi yang betul itu fa innal jannata tahta rijlaiha. Karena sesungguhnya surga itu ada di bawah kedua kaki ibu. Nah, ini betul ya. Nah, akibat dari ini seringkali juga kemudian timbul ungkapan bahwa doa ibu itu diijabah. Eta pribados sampai sababaraha minggu ngaguar neangan hadis. Ari doa bapak-bapak teh diijabah. Nah doa ibu tapi kan ke ayat ti Tasik mah ti Tasik. Bus. Doa ibu. Ari bapak-bapak lamun ningali ieu urang Tasik ieu ningali. Nah henteu doa bapak nanti protes kan buka bus eta. Saha nu gaduhna teh da Ustad umat tipayeun almarhum sok ngaos ka anjeunna nya gaduh bos doa ibu teh. Nah henteu doa orang tua. Sebab memang tidak ada hadis yang menyatakan doa ibu lebih mustajab enggak? Mungkin, nah ini baru kemungkinan. Pedah tadi disebut ngahormat oge ka indung mah 3 kali, itunya ka bapak masa kali. Tapi tidak ada sedikit pun hadis yang menyatakan bahwa doa ibu itu lebih mustajab dari bapak. Sok teh nama bapak kudu gede hate. Mun aya budak rek sakola, ka bapak oge jang, cep, neng, kedah nyuhunkeun hampura sabab doa bapak oge sarua dikijabah ku Allah gitu.
Ya mulai rek ngenta sasalaman budak, geus kaindung maneh we cenah ngadoana. Henteu. Bahkan ini sangat jelas. Salasun da'watin mustajabatun la syaka fihina. Da'watul madlumi wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. 3 orang, kelompok orang yang jika berdoa itu akan diijabah. Siapa? Orang yang al-madlum, yang didolimi. Didolimi itu nu kumaha? Didolimi. Nu difitnah, nu diaya-aya, nu dituduh, nu disuruh macam-macam, doanya itu akan diijabah. Maka kita harus hati-hati jangan sampai menuduh orang, menggunjing orang, menceritakan orang tidak sesuai dengan fakta yang membuat orang itu jatuh harga dirinya, jatuh martabat, jatuh nama baiknya. Karena itu berarti kita sudah zalim. Kalau dia tahu dan merasa dizalimi, kalau berdoa itu pasti dijabah doanya. Maka Rasulullah bersabda, doa yang akan diijabah itu adalah al-madlum, orang yang didolimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Bepergian dari mana? Di Bados, di Bandung, kadia ka Tasik, ka Raja Polah, musafir, mustajab, kade tong macam-macam beli didoakan itu benar. Nah, tapi insya Allahnya orang musafir itu artinya orang yang di dalam perjalanannya itu sedang mencari mardotillah. Gitu. Nah, bapak-bapak ini kan semua dari rumah ke sini posisinya sedang musafir. Dalam rangka apa? Dalam rangka tolabul ilmi. Tebih-tebih di Bandung palet kol ajis kayak ngaos ka dieu. Dalam rangka apa? Musafir dalam rangka apa? Tolabul ilmi. Insya Allah doanya mustajab. Nah. Dan yang ketiga adalah wa da'watul walidi ala waladihi. Doa orang tua terhadap anaknya. Ente suka dite wa da'watu ummuhu ala waladihi, enggak ada, tidak ada. Nah gitu nyapanya sing gede hate ayeuna ngadoakeun ka urang kala. Urang kali oge dididik sok ngadoakeun teh nyuhunkeun doa teh ka orang tua kitu nya. Tapi sok aya naon cenah aya ungkapan doa ibu mah mustajab meureun eta mah pendekatan psikologi. Hari ibu makan langkung caket kamu urang kali gitu nya, langkung caket, langkung bruk-brak segala macam, segala rupina. Nah itu mungkin yang membuat ungkapan bahwa doa ibu lebih mustajab. Faktanya ajaran kita mengajarkan di dalam hadis doa orang tua. Nu disebut orang tua teh nyaeta indung jeung bapa. Keistimewaan perempuan yang lain. Sebaik-baik perhiasan adalah istri solihah. Resep ibu karena perhiasan, bapak resep karena perhiasan. Resepnya, tapi perhiasan bapak mah teu kenging, tong pada gaduh ke toko emas, digandolkeun emas kan itu haram hukumna lapa mangget emas. Ngangge cincin kenging anu perak pribadoskeun ka kantun wungkul sugan we ka dieu anu masihan cincin kitu nya. Nu resep batu sok nu kieu itu man ulah tepikeun ka aya eta dina batu teh cenah nya aya ieu ta eta. Sebagai seni, sebagai ciptaan Allah kita pakai itu boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita itu diciptakan oleh Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minan dhahabi wal fiddati wal khailil mustawamah. Diciptakan indah pada diri manusia teh resep ka anisa. Nah, tadi disebutkeun cenah resep ka lalaki, rijalna teh disebutkeun mafhum mukhalafahna sing hartos teh eta kadang-kadang perluna ilmu dina tafsirkeun teh. Nah, ada cenah dina surat Ali Imran ayat 13 mah disebutkan diciptakan indah pada tangan manusia resep ka awewe ai ka lalaki mah teh disebutkeun. Berarti lamun kitu mah awewe teu resep ka lalaki da teh aya dina Al-Qur'anna salah kacida eta pemahaman eta teh. Da lamun ditaros mah ai pamaget istri resep ka pamaget sami harus bu sok atuh jujur resep teh ka pamaget. Ayeuna memeurinan geus parah rewat geus kurang resep maksudnya baheura keur ngora resep kan nya bogoh ka lalaki eta mah tos zuyina linnas
terus menjadikan fitrahna, naluri, tabiat, gorizah, saling mikadeudeung, saling mikacianta, saling mikanyaah. Eta mah geus merupakan suatu insting, naluri, tabiat di Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak dina ilmu Al-Qur'an lamun disebut ka awewe berarti otomatis awewe ka lalaki oge kitu. Mafhum mukhalafahna. Naluri mencintai terhadap perhiasan itu. Ya. Nah, dina buku Simkuring Nungke bade ditulis itu ada aturan-aturannya bagaimana perempuan itu berdandan, berhias. Ada tidak perempuan yang tidak senang terhadap emas sok pangnengankeun. Nu teu resep ku pribados dipangmeserkeun. Pan teu resep mambeurna dipangmeserkeun ke diuihkeun deui nya. Nah, naluri perempuan senang dengan perhiasan. Tapi seperti apakah kewajaran, kepantasan dan kepatusan seorang perempuan berdandan? Aya eta teh dina Islam diatur. Ulah ieu mah aya palebah di imah mah rusut. Aya palebah rek ka pasar rek meuli tahu eta geulang ti siku tepi kana puhu leungeun dipake. Nah, aya penjelasan-penjelasanna dalam bab bagaimana berhias seorang perempuan itu. Jadi Islam itu mengakomodir, menerima naluri-naluri perempuan, keindahan. Tetapi dari keindahan perhiasan yang ada di sini dalam hadis ad-dunya mataun wa khairu mata'id dunya al mar'atu sholihat. Ari dunia teh nyata perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleh. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleh, istri calon surga. Ibu-ibu terus ketinggal wajah-wajah pi surgaeunana teh insyaallah. Pokoknya lamun ningali ibu-ibu mata tentrem, damai, sejuk, eta berarti wajah-wajah calon surga. Tapi lamun nguniri cakueung, bangkenung, tarangna teh kariput juga dompet tanggung bulan. Nah, tapi kalau wajah-wajah surga insya Allah seperti ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Bukan merayu, Bu. Ibu berangkat dari rumah ke sini. Kan ngajakeun punya, ngajakeun kabeneran ka dieu teh. Ngajakeun. Niat dan nilai ibadah kita itu ada di dalam niat. Innamal a'malu binniyat. Ibu-ibu sudah niat ke majelis ini untuk apa? Untuk tolabul ilmi, mencari keridhaan Allah. Maka berarti ibu sudah menjadikan sebagai posisi seorang istri yang pantas dan layak sebagai penghuni surga. Insya Allah. Sudah menjadi mar'atun solihah. Sudah menjadi sebaik-baik perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleh. Kenapa sampai diperbandingkan dengan emas, perak dan sebagainya? Karena untuk menjadi istri yang soleh itu perlu tempaan waktu, ada kesabaran, ada kesadaran, ada keinginan, ada niat, ada motivasi sehingga sampai di tempat ini. Punten ibu-ibu, saya pribadi sok sering naros di antara ibu-ibu aya nu yuswana 50 tahun. Aya daya. Aseueur karena katinggal nama 35an kene. Ini bara rungahnya. Ya. Itu ada kenapa? Ibu yang usianya sekarang punten di atas 50. Ingat enggak Ibu? Waktu nuju anom. Aya nu bulucunan tuh waktu anom. Aya tuh sok ngaku. Ayanya aya. Pastilah komo nu usiana 60 mah insyaallah kan zaman baheula mah pribados ini kan kue ngaji ka ditu ka dieu. Ini masalah jilbab. Jilbab seperti sekarang ini saja, seperti ibu-ibu Buni pakai huas seperti ini, itu baru sekitar tahun 70-an Ibu. Dulu coba lihat tokoh-tokoh sekaliber
tokoh muslim perempuan di Indonesia itu kudung nate kan kumaha sok tingali sepuh-sepuh urang ditumpangkan unggulnya katinggal gelungna katinggal taarna katinggal rambutna katinggal ngangge kudung teh ngan saukur ditutupkan kitu unggul. Ibu Maryam tokoh Persistri tahun 50 sudah mengenakan busana muslimah anu buni teh nya dugi katutup sadayana. Termasuk kemarin di forum doktor Persis dibahas. Ternyata punten, da abdi ge ngawulang. Di UIN, di IAI, dulu IAIN, itu pakai jilbab rapi sampai buni itu di tahun 80-an. Setelah Ustadz Latif waktu itu ketua umum PP Persis, Ustadz Latif Muhtar Uninga, ya kedah Uninga, sebagai wakil rektor 3 mewajibkan membawa santri-santri dari mu'alimin masuk ke IAIN memakai kerudung khawas, sehingga didinya teh nyebar. Bahkan IAIN waktu itu jadi percontohan hayang nu berkunjung studi banding. Nah di IAIN Bandung mama di Bararuni ternyata eta pengaruhna teh sabab di perguruan tinggi lain dan tokoh-tokoh muslim pada saat itu pakai kudung nate jika tadi. Pribados alumni IAIN Jakarta masih melihat dosen-dosen yang perempuan itu pakai kudungnya itu digituin aja. Ditumpangkan Bu, naon disebut natatulahnya. Abdi kirang terang. Nah, baru setelah itulah ibu-ibu sekarang ini memakai jilbab dengan rapi seperti itu. Tidak sedikit sehelai rambut pun terlihat. Tapi godaan angger aya, ay kaluhur buni, kahandap. Aya nu kitu. Geus mah pepercetan. Sok ayeuna tingali, aduh ya Allah, kadang-kadang istighfarnya nu marake kudung, joget-jogetan, bahkan sengaja bikin konten yang walaupun pakai jilbab tapi memperlihatkan hal-hal yang tidak layak. Naudzubillah. Ini tantangan. Nah, dalam buku nanti yang saya tulis itu tantangan perempuan muslimah. Ya tantangan. Mulai dari gaya hidup, gaya makan, segala macam. Nah, ya mudah-mudahan Allah mentakdirkan di pertemuan yang akan datang buku itu sudah beres ya. Tetapi ini harus saya tekankan kepada ibu-ibu di sini yang insya Allah sudah menjadi wajah-wajah surga. Ibu-ibu sudah bau surga. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Susah untuk menjadi seperti ini. Perjalanan ibu sampai bisa memakai kerudung, memakai jilbab, memakai busana dengan rapi ini, perjalanannya panjang. Kan tadi mah baheula mah cucur-cuculan. Hayang sadar ngaji teh teu ujug-ujug. Ngupingkeun heula. Aya nu ngajakan, diajakan oge, pura-pura, da abdi mah aya peryogi. Kan gitunya. Leres teu? Awal-awal ari ayeuna mah pangheula-heulana. Awal-awal ibu sampai seperti ini melalui proses yang panjang. Itu harus disyukuri. Bapak-bapak sampai rajin ngaji jika kita dijugjug jauh-jauh oke ku sabab naon? Hayang mardotilah ridoti Allah, hayang ilmu. Baheula Kang Haji Maman rajin ngaji teu baheula keur ngora punten we sok jujur gitunya da tara. Sampai pada tingkat kesadaran ngaji seperti ini melalui proses perjalanan spiritual, proses perjalanan hati. Aya nu ngajak oge malah dipikang ewa. Tapi lama kelamaan hidayah turun, kesadaran muncul, akhirnya betah. Ngeunang ngaji teh geuningnya betah. Sajam teh gesek sajam ini ngaji teh Pak materi karek saparapatna ge acan kumaha tuh. Pribados mah da keur musafir. Dia doana diijabah ke jam sabar lagi hayu ibu-ibu ya bisa. Ya itu. Jadi sampai pada tingkat kesadaran seperti ini adalah suatu anugerah. Maka nah di sini ibu-ibu sebagai begitulah kenapa Nabi menyebut istri soleha itu perhiasan yang sangat berharga, lebih berharga daripada emas. Nah, jati diri yang lain, Rasul menyuruh kepada kita
Nah ini terutama bukan kita yang sudah sepuh-sepuh ya, mungkin untuk anak-anak kita, tunkahul mar'ata li arba'in. Jadi tunkahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Eta matos apalnya? 5 liha, waliha sabiha, wajamaliha, walidiniha. Kecantikana, hartana, keturunanana, agamana, sok teangan. Kudu aya opat-opatna, kudu aya opat. Lain kudu istri opat, kudu aya opat perkara eta. Nah Bu, dina buku abdinya punten ya yang sebagai ieu heula promosi. Sacarulnya promosi heula teh sawios da ayeuna. Aya kajian tentang bab poligami. Dina eta buku lamun ibu-ibu hayang salakina teu daek poligami, baca buku eta. Insyaallah moal daekeun poligami. Tapi keuneun ka eta. Sebab ari kieu puntennya bab poligami teh itu sesuatu hal yang boleh. Tapi persyaratan teh kehado. Da cenah sunah, cenah hayang nuturkeun Nabi. Matak Ustaz Abdurrahman mah cenah nyebutkeun aya 4 golongan nu meunang poligami mah. Hiji ulama, 2 pejabat tinggi, 3 pengusaha. Amun pengusahanya. Anu kata 4 nu kumaha? Hiji pengusaha, ulama, pejabat, nu kaopatna anu gelo. Nah, tamakeun. Nah, maksudnya gini, itu ada di dalam Al-Qur'annya tapi harus dipahami secara tuntas. Harus dipahami secara proporsional. Nah, insya Allah di dalam buku itu juga ku pribados dimuatnya. Gitu. Kan kayak tamah di pedar deui lah bab eta mah. Nu penting mah tos we heula ayeuna mah pribados nganjurkeun ka bapak-bapak nu tos kolot atos cukup hiji we lah. Ayeuna mah nu mikiran ibadah we kumaha carana urang lempeng dina jalan anu lempeng asup ka surga tos we tanya. Sepakat ibunya? Sepakat tak kitu. Asa didukung ku ibu-ibu moal lamun geus kitu teh. Nah, kalau syarat yang 4 itu tidak ada, nah, sudah jelas parbat bidatidin. Ya. Parbar bidatidin. Pilihlah agamanya, karena agama itu akan menenteramkan. Itu keistimewaan perempuan. Yang terakhir ini yang harus dipahami jati diri seorang perempuan itu. Atau yang bukan terakhir, kedua terakhir. Khidmat kepada suami pembuka pintu surga. Nah, ini namanya ngabelaan karena laki. Khidmat kepada suami itu adalah pembuka pintu surga. Cik sebenarnya naon aya sabaraha kewajiban pamajikan ka salaki teh aya sabaraha siki, aya sabaraha macem. Hah? Aya 3. Hiji saya nyebutkan taat we ka salaki. Tapi taat karena bener titah ngaji, kudu daek urang ngaji. Kedua, ngajaga harta. Katilu ngadidik urang kali. Eta suami atau tugas istri terhadap suami. Jati diri seorang perempuan yang dialamatkan oleh Rasulullah di sini disebutkan, ya punten, jika laki-laki tergoda oleh perempuan yang lain, maka obatnya adalah istri. Maka disebut di sini godaan perempuan obatnya adalah perempuan. Kata Nabi, lamun lalaki keur aya di luar kabengbat ku istri anu sanes, maka prak guru-guru kudu pulang balik. Tos pulang ka bumi teh tong diengkekeun langsung kekepan. Cek hadis bajarkeun Ustaz Nurmawan jadi cabokah? Henteu, cek hadis. Jika salah seorang dari kalian kagum terhadap seorang wanita dan menjadikan tertarik hatinya, maka datangilah istrinya dan bergaulah dengannya. Kekepan ai bergaulan teh dina lain saukur ngobrol. Cager ta poho awewe nu tadi dikanget di sisi jalan teh gitu. Matak awewe istri kudu aduh kumahanya geus moal dijelaskeun lah.
ngarti berenang. Nah, ini peran perempuan itu penguatan jati dirinya seperti itu. Yang kedua, nah dalam rangka membangun ketahanan keluarga itu, ini suami istri, tapi kenapa lagi tekanannya kepada perempuan? Pertama, harus membangun, melestarikan cinta yang kita tanam waktu muda. Ayeuna masih cinta tuh. Yuma bapak masih cinta ka ibu tuh. Ai cinta teh naon? Kanya naon deh cinta teh? Sok, ayeuna bab cinta ieu mah masalah suami istri. Cinta teh memang tidak pernah ada definisinya. Tapi saya pernah mendengar dari satu kuliah, ciri cinta teh getaran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lamun disebut nama Allah karena cinta bergetar hatinya. Sekarang kalau disebut nama Allah bergetar tidak hati kita? Kalau bergetar, insya Allah berarti kita orang yang iman dan cinta kepada Allah. Dan cinta itu bergetar. Disebut ngaran pamajikan, bapak sok ngagetar tar. Ibu punten ye sok jujur nama upami disebut nami abah sok rada ngageter kene kan aten teu. Henteu cenah. Tos teu ngageter aduh. Nah, eta mah meureunan cintana, tapi insyaallah nya ai mawadah warohmah mah sakinah mawadah warohmah masih ayanya. Ai cinta ada, tapi cinta yang sejati yang sebenarnya itu seperti itu. Disebut saja namanya itu, aduh bergetar. Saya kan kalau dengan mahasiswa tinggal absen, ya, pas di absen ada nama Lisnawati, langsung bergetar hati saya. Itu ada istri saya ini. Ini siapa ini? Kenapa bapak kamu ngasih nama itu? Padahal saya sedang mengingat-ingat ini bergetar hatinya karena disebut namanya gitu ya. Kan terus terang. Ayah pun bocor di pengker tenang. Nah, jadi cinta kasih sayang adalah pondasi ketahanan rumah tangga. Mungkin ari tos sepuh mah teu cinta-cintaan deui nya, Kang Jimaman teu itunya, teu sayang-sayangan deui kan? Henteu. Yang timbul apa? Yang timbul yang disebut di dalam Al-Qur'an itu, nah sok aya dina doa panganten. Sa ma wa hartosna sakinah mawadah warahmah. Naon hartina sakinah mawadah warahmah? Sakinah teh kata sakana tempat. Lamun lalaki geus ngajadikeun pangbalikan hate nu jadi pamajikan eta sakinah. Lamun pamajikan geus ngajadikeun tempat pangbalikan hate nu jadi salaki eta sakinah. Balik ti kantor, balik gawe, kabeneran pagawean geus beres, jam 2 geus bisa keluar. Kuduna kan inget buru-buru ka bumi. Imam pas palbah rek menggol ka bumi teh. Kaditu heula jalan-jalan ngopi heula. Aya nu sok itu bapak-bapaknya. Pacan sakinah eta. Nu sakinah mah buru-buru. Sabab naon? Pamajikan nu di imah tempat pangbalikan hate. Sakit sami ibu-ibu oge nya bilih aya nu damel di perkantoran naon. Ya mah kuduna lamun geus gejeres pagawean waktos jam tos beres segala macam uih ka bumi ku sabab naon nu di bumi aya caroge teh saha tempat pangbalikan hate eta sakinah. Ya makalah kaguluyonan ngabaso heula yuk. Kan sireureuna kitu nya. Nah cenah atuh teu gondang jeung salaki mah panggih kitu-kitu keneh salaki mah. Nah, ciri sakinah mah kitu we. Lamun can kitu can sakinah wayahna. Sakinah, mawadah. Contoh mawadah, ku contoh we lah moal definisi. Istri bapak-bapak kan tos teu damang. Kantos teu damang. Sar bapak teh kieu. Ini ieu mah mawadah. Mamah kunaon teu damang? Oh nya tuh candak cenah itu. Artos dina dompet bapak. Sok saditu cenah ke rumah sakit mah nyalira. Mawadah. Tanggung jawab salaki, gering nya diobatan dibawa ke dokter. Lamun tos warohmah mah kunaon mamah ieu katingali raraya teh rada kuceuk.
rada hareung heui kirang berag teu damang Pak. Oh hayu atuh sareng bapak ke rumah sakit, dari dipayang digadeng gitu henteu ibu. Itulahnya ngukur sakinah mawaddah warahmah mah gitu. Nah itu sebagai pondasi dalam rangka membangun rumah tangga itu kita harus sakinah mawaddah warahmah. Nah supaya kuat dalam membangun ketahanan keluarga harus menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri. Apa saha bisa nyebutkeun? Naon wae ibu kewajiban suami teh? Hiji, nafkah we nu kahiji. Nya leres bu leres. Nu kahiji mah lamun nikah wajib suami itu memberikan mahar mas kawin. Eta heula ti dinya heula. Ya. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Gitu. Jadi perempuan itu wajib diberikan mahar. Pasihan, ibu waktu nikah ku bapak. Pasihan mas kawin. Kamana mas kawina ayeuna? Aya keneh dijual artosna ku ibu nyalira atanapi sareng bapak. Dipakai nyalira sareng bapak. Hak ibu, eta mah hak paten ibu. Tapi lamun ibu aya karelaan, ieu geuning si bapak teh waktu harita teh usahana salaki teh karek nyat ieu mas kawin emas 10 gram jual we kangge usaha salaki. Kenging teu? Kenging. Gitu. Nah eta mawaddah warahmah. Walaupun hak paten, hak itu prerogatif hak istri gitu nya. Tapi lamun misalkan mah sabab demi keluarga aya karerepat diical eta emas dianggekan manfaat eta kengi. Nah, nafkah jelasnya. Nafkah itu kewajiban suami terhadap istri. Menggauli wa ashiruhuna bil ma'ruf. Bil ma'ruf teh kata aruf ma'ruf itu begini. Pergaulilah istri dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf itu artinya arofa gitu, sering diidentikan sareng adat. Pergaulilah istri dengan secara baik berdasarkan kebiasaan-kebiasaan, termasuk dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang oleh istri biasa dilakukan. Atak menjadi caroge teh ulah cempadan teuing da si neng mah tiba heula oge gaduh abdi mah gaduh kebiasaan seperti sok tuturkeun. Silih tuturkeun nya, mata bil ma'ruf itu araf itu kaitannya dengan adat. Kebaikan yang diterima secara umum, baik berdasarkan syariat maupun berdasarkan kebiasaan masyarakat dan adat istiadat, itu adalah ada araf ma'ruf. Bergauli, mengajarkan ilmu kepada istri, sok aina berarti kewajiban suami kan ya, mengajarkan ilmu, sok ngajarkan ilmu, sok mapatahan ngaji tara bapak-bapak, ibu sok diajarkan ke salaki. Tara, sok jujur we bu, sok tara. Bapak sok ngajarkeun tara kapan sih? Sok aya nu soknya. Aya nu tara. Nah. Padahal kewajiban itu ngajarkeun teh. Oh, ngajarkeun kumaha usah da abdi ngaosna ge teu bisa, malah dipapatahan ku istri. Nah. Pangna istri tiasa ngaos teh kusabab diizinan ku salakina ngaji eta sami keneh. Ditindar abdi mah tara diajarkeun ku salaki cenah ngaji teh. Diizinan ngaji ku salaki teh sami sareng ngajarkeun ngaji salaki ka pamajikan eta. Kada tong ngaleungitnya. Jadi nu masalah mah upami ibu-ibu rek ngaos malah dihalangan. Ngaji teh meuni unggal minggu. Nah, eta baru protes kanu kitu mah nya. Tapi kalau ibu-ibu diizinkan untuk menuntut ilmu, itu berarti sama dengan seorang suami memberikan pelajaran agama kepada istrinya. Sami kene gitu. Naon sababna teu langsung pan tadi teh salakina gitu bisa ngaji gitunya, tapi menyuruh istrinya untuk ngaji. Itu kewajiban suami terhadap istri.
Nah, memerintah istri sholat, mengajak istri untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, anu tadi, ibu-ibu ayeuna insya Allah tos janten jalmi anu solehnya, calon ahli surga. Tapi bu entong egois, ka surga teh entong hayang sosoranganan. Ibu teh tos soleh, aya kewajiban oge pikeun urang nyata jadi muslihat. Tos solihat harus jantan muslihat. Pamaget sami, tos soleh harus jantan muslih. Ai soleh mah keur diri sorangan, ari muslih mah bisa nyolehkeun oge batu. Tak ayeuna bapak-bapak, ibu-ibu di majelis ieu teh insyaallah tos saroleh. Tong cukup tepikeun kadinya. Hayang surga nu pangluhurna kudu bisa naon? Kudu bisa jantan muslih. Bisa nyolehkeun oge. Ibu-ibu tos jantan solihat, harus jantan muslihat hayang nyolehkeun anu sanes. Tangke mah ibu upami ngaos teh bari umaja anu sanes. Ieu lain ieu mah, Bu, rek ka mana eta? Henteu bade kadinya. Padahal bade ngaos. Ajak anu sanes. Maka kewajiban suami terhadap istri juga mengajak terhadap istri dan anak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu akan menjadi umat yang terbaik apabila kalian itu senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban setiap diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Nah, cenah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar mah tugas ustad. Ustad mah ceramah. Amar ma'ruf itu bukan hanya ceramah, tapi ibu ngajak ngaji, bapak ngajak ngaji kana sanes, itu juga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah kewajiban dari suami istri. Apalagi kewajiban istri, suami terhadap istri, tidak menyakiti. Sok nyeri ibu, saroge taranya, alhamdulillah. Sok ngasihan resiko anu ageng, oh sok gitu. Cekap teh resiko, cekap. Kade ieu. Nuju Isra Mi'raj, Rasulullah nu seueurna ambang-ambangan di neraka teh awewe ditanya kunaon sok ngalileungit jasa salaki di eueuh-eueuh ai palbah dibere ku batur mane disebut-sebut di uar-uar ka mana eta nu pengendu dina hadis tentang waktu Rasulullah Isra Mi'raj melihat banyak perempuan masuk neraka itu ditanya kenapa ini banyak perempuan, mereka itu adalah perempuan yang suka meniadakan, yang suka menafikan terhadap jasa pemberian dari suaminya. Sementara kalau mendapat pemberian dari yang lain, sok diuar-uar kaditu kadieu gitu. Mata upami ditaros, cekap ibu diparcihan ku suami, sing tarik sing yakin ngarah teh jadi ahli. Kan tadi tos ahli surga, cekap tak gitu. Itunya anu tah jadi kayak upami uih teh, Pak. Abi kan tadi ngawaler cekap ditaros ke ustad. Tagihnya gitu. Nah itu jadi seorang suami terhadap istri itu harus tidak boleh kasar, tidak boleh lembut. Apabila terjadi nusyuz itu ada semacam keingkaran, ada berbuat dosa, maka hadapilah oleh suami itu dengan secara bijak, mulai dari nasihat, ya tahapannya itu seperti itu. Nasihat, aya beja nih pemajikan terhadap luar leor, nasehatan. Nuka dua naonnya luar leor teh. Ini sok luar leor teh lalaki awewe sebenarnya. Ya, ieu mah duana. Nah, pertama kalau terjadi nusyud baik sebaliknya, itu pertama saling memberikan nasihat. Kedua apa? Bisa ranjang. Can nurut keneh wae. Tenggel, pukul. Tapi lain nunggul nyokot, linggis. Nah itu mah KDRT ya.
pukul yang mendidik. Kalau sudah dengan pukulan yang bersifat didikan masih belum berubah, baru berlaku jalan terakhir. Halal tapi dibenci oleh Allah. Al halalu abgodu indallah at-tolak. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah tolak. Matak usahakan bapak-bapak ibu nutu sararpuh manya insyaallah tos teu kaemutan lah ayat cerai ayat. Usahakan berikan nasihat kepada anak-anak kita, menantu kita yang sudah berumah tangga supaya awet abadi sambil yaumil kiamah. Gitu ya. Di Jawa Barat panglobana hasil survei penelitian janda atau perceraian terbesar di Jawa Barat itu ya di Jawa di Jawa Barat paling banyak. Janda paling banyak di Jawa Barat. Maka ini harus diselamatkan. Diselamatkannya gimana? Cari jodohnya yang lain, Bapak. Cari jodohnya yang lain. Kalau banyak yang cerai, banyak janda, otomatis banyak yang duda juga kan? Nah berarti kenapa perceraian mungkin tidak cocok. Tapi kalau dengan ini cocok gitu maksudnya. Itu dicarikan jodohnya itu. Diselamatkannya itu seperti itu. Dan itu bagian dari ibadah. Dan ini perjuangan dakwah, perjuangan membangun negeri yang kadang-kadang kita abai terhadap masalah itu. Aya randa teh kalah kadigeugeuykeun, aya da jahe cenah dinya. Seharusnya itu bagian dari kewajiban yang mampu. Ya, dalam arti gini, oh nya di ditu ge urang aya wargi duda, urang coba amprokeun. Tah eta teh ibadah keneh itu. Itu dalam rangka membangun ketahanan keluarga. Ibadah kene. Cuma lain di sana di banyak itu. Aya randa teh ribut. Tong ribut. Cari solusi. Cari solusi. Kayak eta mah tong kadinya saya mah teu nganjurkeunnya, Bu. Cari jodohnya lagi. Kenapa dia jadi janda? Pasti banyak duda. Kalau dengan ini tidak cocok sehingga menjadi janda, mungkin dengan duda yang ini sok bikin. Nah, maka dina grup-grup tehnya bagusnya pakai yang manfaat. Bikin grup janda duda nanti ta'aruf ketemu gitu. Ya lain heureuy, harus menjadi program dakwah ini. Betapa menjeritnya hati seorang janda ketika sendirian dan betapa bahagianya kalau sudah bertemu dengan jodohnya yang seideal. Itu ibadah. Ulah digeugeuykeun nya. Ya. Nya salamatkeun teh kitu tah gitu. Duda juga harus diselamatkan. Gitu. Apalagi nah sekarang punten ya, lagi-lagi dalam buku yang saya tulis itu sekarang ada muncul fenomena yang disebut dengan bukan child free, married is scared. Pernikahan itu adalah menakutkan. Ayo penelitian mahasiswa abdi. Sudah timbul gejala di perkotaan ternyata menikah itu sesuatu yang menakutkan. Itu juga persoalan tantangan dakwah. Sieun cenah kawin, sieun naon? Sieun teu karasikoan. Kan Allah geus ngajamin. Yughnihumullah iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jika kalian dalam posisi fakir, Allah akan mencukupkan. Tapi sekarang ada merajalela dari terutama di generasi Gen Z, disebut generasi Z. Dia melihat ada di Jepang itu kan sama. Mereka tidak mau menikah, tapi hubungan daeng. Nah itu kan gejala penyakit sosial yang bisa saja itu mewabah ke masyarakat kita. Yang disebut dengan nikah adalah perkara yang menakutkan. Ada juga di dalam yang saya tulis itu gejala di masyarakat itu child free. Apa child free itu? Embung boga anak. Geus aya di KB mah nya wajar sampai 2, 3 da abdi ge 3 baheula mah kolot 7 nya 8 malah gitu. Nah, sekarang timbul takut punya anak sehingga membuat program bagaimana caranya supaya tidak anak.
tidak punya anak. Sebelum nikah sudah dibikin perjanjian. Nanti kalau kita cerai, harta ini adalah harta. Weh, niat nage lain ibadah. Dan itu sudah keluar dari syariat. Dan nikah mereka pemikiran cerai nikah. Sabab nawan niat nage ibadah. Ini fenomena gejala seperti ini mewabah di kota-kota Maduka di Tasik, mudah-mudahan perlu di pageranku agama masyarakat orang teh gitu. Hal-hal yang dulu di luar negeri sekarang mah di kita. Tantangan terbesar kan di negara-negara sekuler sudah disahkan pernikahan beda agama. Sekarang banyak di kita juga yang menuntut itu. Apa itu bukan tantangan? Itu persoalan-persoalan penyakit sosial yang merusak sendi-sendi agama, sendi-sendi kehidupan sosial. Ya, jadi itu. Kemudian mengatasi perselisihan dengan bijaksana yang tadi itu diantara peran perempuan dalam masalah menjalankan kewajiban suami istri. Jadi kewajiban memang sama antara suami dan istri. Yang ketiga adalah mempersiapkan generasi masa yang akan datang. Ini sedikit saja karena waktu sudah kan kita juga mau ada yang mau lari ya, mau ke pasar dan sebagainya. Allah memperingatkan kepada kita supaya kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law tarakku min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim. Dan hendaklah kalian takut jika melahirkan atau jika meninggalkan kelak itu generasi yang lemah. Lemah apa? Sok mun ditaros hadis. Atau dalam hadis innallaha al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu minal mu'mini dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat apanya, Cok? Kuat iman, betul. Tapi kadang-kadang kita hanya mengartikan di situ harus kuat iman. Leres kuat iman. Tapi penjelasan yang lebih banyak digali atau setelah digali, pertama, generasi kita itu harus kuat secara fisik. Fisik oke kedakian. Rasulullah itu manusia yang fisiknya itu kuat. Bayangkan, saya membayangkan waktu umroh dan kemudian ke Gua Hiro, itu harus naik bukit dulu agak tinggi, lebih tinggi dari dataran, kemudian harus menaiki tetean, saya hitung itu sampai 998 tetean sampai ke tempat Gua Hiro itu. Jadi betapa tingginya. Kuat berarti fisik Rasulullah. Lebih menakjubkan lagi siapa? Siti Khadijah istri Rasulullah yang untuk perbekalan ketika Rasulullah tahanus di Gua Hiro memberikan bekal makanan. Siti Khadijah naik. Ya Allah, ini yang saling mengagumkan. Siti Khadijah seorang perempuan demikian kuatnya fisiknya. Hari ibu-ibu kumaha sautak-sautik gojek. Ayeuna mah da memang teu aya ibu-ibu nu leuleumpangan teh katinggalin anak. Ya, dan memang zamannya. Tapi maksud saya tetap dalam posisi dan situasi apapun fisik itu harus kuat. Maka yang harus diajarkan kepada anak itu adalah kekuatan fisik. Bahkan Umar bin Khattab, ini juga hadis yang seringkali disalahpahami atau mungkin salah menempatkan periwayatannya. Ajarilah anak-anakmu untuk memanah dan berenang. Nah itu bukan hadis tapi sabda atau perkataan dari Umar bin Khattab ketika dia sebagai khalifah melihat Timur Leng, melihat Jengiskan, mereka dapat menaklukkan Mongol itu, Raja Mongol itu bisa ditaklukkan ternyata karena kemampuan fisik mereka. Maka demikianlah, maka Umar pun mengatakan demikian. Ajarilah anak-anakmu berenang dan memanah. Supaya apa? Supaya kuat fisiknya.
Nah sekarang supaya kuat fisik itu berenang atau mana? Nah itu mah tergantung kita kebutuhannya apa kan. Mungkin ajarilah anak kita dengan undi urang mah pencak silat gitunya, taekwondo, surul khon dan sebagainya. Supaya fisik kita itu, anak-anak kita itu kuat. Jadi Rasulullah, Allah dan Rasulnya mencintai anak-anak kita itu kuat. Hati-hati ibu bapak kalau melihat anak laki-laki yang sejak kecil itu sudah kelihatan agak gemulai, langlak lenglenya. Secepatnya itu harus diantisipasi. Karena kalau sudah menganjak remaja saja, itu sudah sangat susah untuk diperbaiki lagi. Kan itu terlihat dari kecil. Nah, kalau melihat punten naon disebutna teh. Ya gemulai gitu ya, gemulai keperempuanan itu secepatnya diterapi. Sebaliknya, kalau kita melihat anak-anak perempuan itu gejalanya tomboy, nah budak juga lelaki ya mah. Buru-burunya bereskeun sesuai dengan kodratnya. Nah itu supaya mereka tetap kuat tapi tetap berada di dalam kodrat masing-masing. Kedua yang harus dikuatkan kepada anak dan keturunan kita itu adalah kuat dari segi ruhani. Itulah yang dinasihatkan Rasul kepada Ibnu Abbas. Ya gulamu inni u'alimuka bikalimatin ihfadillah yahfadka. Wahai anak muda, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah ini kan berarti ajaran dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas supaya betul-betul memiliki kekuatan ruhani. Ini yang penting harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Baru yang ketiga adalah juga kuat secara intelektual, IQ-nya pinter, otaknya pinter. Persoalan sekarang yang dihadapi oleh sekarang masyarakat kita itu adalah ada banyak orang yang memiliki intelektualitas tinggi tapi ruhaninya lemah. Demikian juga banyak orang yang memiliki ruhaninya kuat, takwanya kuat, ibadahnya kuat, soleh, tapi IQ-nya lemah. Yang diinginkan oleh kita adalah generasi yang kuat, apalagi menjelang nanti 2045 berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang usianya mungkin 50 tahun masih badai harapan, oh 20 tahun lagi kalau Allah berkenan dalam usia 70 tahun saya menyaksikan bagaimana tahun Indonesia emas tahun 2045 itu. Disiapkan dari sekarang generasi yang kuat fisik, kuat spiritual, kuat ruhani, dan kuat intelektual. Insya Allah akan tercapai. Jangan sampai generasi kita itu menjadi generasi yang lemah. Demikian Bapak Ibu semuanya, sudah 1 jam lebih ya. Masih banyak aktivitas dan kegiatan kita. Mudah-mudahan setelah ini juga masih banyak ya kegiatan dan aktivitas kita. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya. Sebelum saya tutup, izinkan pula saya berpantun ya Bu ya. Apa pantun terakhir? Kencan cakep nono kencan cakep. Dari Bandung ke Raja Polah. Pergi jam 1:30. Jadi istri jangan banyak tingkah. Biar suami betah di rumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.